Halo teman-teman, di video kali ini kita coba bikin kasur yang ada di isometric room series ya. Jadi seperti biasa, gue pengen split view dulu ya. Ada di sebelah kiri sini, ada tanda plus nih, tinggal diklik, di drag. Oke, terus gue bisa split lagi dari bawah ke atas. Oke, terus tekan T untuk sembunyiin ini. Ini yang atas gue pakai untuk viewport kamera. Jadi hover mouse di sini, terus tekan 0 di numpad. Kita bisa lihat ini kamera view-nya ya. Kita bisa matiin overlay di sini. Terus resolusinya kita bisa pakai square. Ini bisa diganti-ganti, digeser atau diketik. Atau cara cepatnya kita klik terus di drag, kita ketik, dan dia akan langsung dua-duanya berubah ya. Selanjutnya kita bisa zoom kameranya. Dan kalau kita lihat ini sumbunya masih ngikutin world ya, jadi kita ubah ke lokal dulu. Jadi kita bisa maju-mundurin kameranya. Oke. Untuk yang viewport sebelah sini gue pakai untuk referensi. Jadi kita bisa ubah di sini pojok kiri atas, terus ke image editor, open, kita cari referensi. Oke, ini bisa kita zoom, bisa kita drag, dan kita fokus ke kasurnya. Oke, langsung aja dari cube ini kita bikin matrasnya dulu ya. Kita eyeballing aja, jadi kira-kira porsinya seberapa gitu ya. Kita bisa lihat di atas sini dan di sini juga. Oh iya, sebelumnya kamera ini itu kalau kita lihat di settingannya itu masih perspektif, sedangkan kita nanti outputnya bakal isometric, jadi kita pakai ortografik, jadi dia bakal isometris seperti ini tuh ya. Dan ini jarak ininya itu nggak ngaruh sama zoomnya ini, jadi kita bisa klik yang ujung border ini, kita bisa drag atas ke bawah untuk zoom in sama zoom outnya ya. Atau kita bisa ke sini kameranya, terus di sini ada orthographic scale, kita bisa mainin sambil ngeliat yang sini untuk zoomingnya. Oke, kita eyeballing aja. Untuk zoom ke objek yang diselect kita bisa tekan titik pada keyboard atau di numpad. Oke, ini untuk matrasnya kita kasih modifier bevel. Jadi kita ke modifier sini, add modifier, terus bevel, terus kita atur bevelingnya seberapa, segmennya mungkin 3 cukup ya. Klik kanan, kita shade smooth, jadi di biar smooth. Oke, selanjutnya kita bikin bed headnya ini ya, atau kerangka kasurnya. Itu kita bisa approach dari curve Bezier. Kita lihat nih, kita rotate 90 derajat, ketik 90 sambil ngedrag ini ya, pas. Oke, kita tekan ini nih, shortcut numpad 3 buat melihat view di sini. Terus kita ke edit mode, kita bisa atur handle-nya mengikuti bed head-nya. Oke, kita bisa rotate, bisa move, bisa skala. Oke,
sambil kita lihat referensi. Oke, segini cukup. Kita skala sedikit. Oke. Kita bikin sebelah aja, jangan khawatir nanti kita bisa mirror ya. Oke, langsung kita ke modifier, add modifier, terus mirror. Nah, kita mirror searah sumbu Y. Oke, yang X kita matiin. Oke, ini kita bisa geser ke sini, ke belakang. Terus kita ke object properties yang untuk curve. Ini ada gambar curve-nya. Kita ke geometry. Terus ke depth, kita atur ketebalannya ya. Sesuai selera aja. Terus kita ke edit mode. Kita klik ini, shift klik ini, shift D untuk duplikat. Dan ini kita bisa atur handle-nya. Kita rotate, control, dan ini sambil tekan control juga. Oke, kita bisa skalain aja karena dia lurus, nggak ada curve-nya. Dan ini kita bisa posisiin di sini. Oke, ini tinggal di duplikat aja, klik ini, shift D, sumbu X, sumbu Y, kita posisiin seperti ini. Oke, kita lihat secara detail, ini karena dia nggak pas di tengah. Oke, ini mundurin sedikit. Oke, nah ini kita bisa duplikat untuk yang di depan, untuk yang ini ya. Jadi select all, tekan A, shift D, oke, ke sumbu X lagi. Kenapa 2 kali? Soalnya ini untuk tools move, gue sebelumnya pakai lokal. Kalau global kita move sumbu X, dia bakal X-nya global gitu. Kita move lagi ke depan, mungkin sekitar begini ya. Kita lihat di sebelah sini. Untuk 2 ini sampai ujung sini aja. Ini kita turunin lagi kira-kira segini. Nah, kurvanya berubah. Ini ya, jangan takut, kita bisa skalain lagi. Oke, yang belakang juga kita samain panjangnya. Oke, skala. Oke, nah yang ini kita bisa duplikat, shift D, duplikat lagi, klik kanan, kita dari depan, R, kita rotate, sambil tahan kontrol. Nah, kita bisa jadiin bawahnya sini ya. Dan ini kita bisa shift D lagi. Oke, X kita taruh di belakang. Lalu kalau teman-teman pengen lebih detail bisa tambahin lagi rangka-rangka bawahnya, tapi karena kita nggak kelihatan ya, jadi nggak masalah, langsung aja.
Ini kurang mundur ya, kita select yang ini terus kita mundurin lagi, terus ini kita turunin. Oke, kita lihat di sini udah jadi. Mungkin kalau mau adjust lagi curve-nya bisa di skala, Oke, enaknya di sini ini kita kerja non destruktif, jadi depth-nya masih bisa kita atur, misalkan terlalu tebal atau terlalu tipis gitu ya. Jadi bisa kita kurangin lagi mungkin 0,03 sesuai selera ya. Dan ini kita bisa kasih modifier subdivision surface biar lengkungannya mulus. Tuh. Selanjutnya kita bikin slim mode-nya, shift A, mesh plane, kita taruh di atas. Oke, kita tempatin di sini. Nggak masalah karena yang depan ini ya, nanti bisa kita atur lagi. Karena untuk simulasi kita butuh simulasi slim mode ini kita butuh matrasnya aja gitu. Jadi ke edit mode kita lebarin sedikit, tuh ya. Terus ini kita select all, klik kanan, subdivide. Di sini ada pengaturannya, kita bikin 10, 20. Oke, cukup. Karena untuk simulasi kita butuh cukup banyak vertex ya, simulasi cloud. Terus kita ke menu edge, tahan alt, klik extrude E, sumbu Z ke atas. Oke, E lagi, sumbu X ke depan. Dan ini kita bisa Ctrl R ya, terus di scroll aja, kita samain sama yang bawah jumlahnya, klik. Ini sebelum kita bisa geser-geser, ini dia bisa geser di mana ininya, garis-garis loopnya, kita klik kanan aja untuk default. Terus ini kita divide juga sama, Ctrl R, di scroll. Oke, klik kiri, lepas, klik kanan. Oke, kalau udah kita siap untuk simulasi. Nah, untuk simulasi pertama kali kita setting objek yang jadi tumpuannya dulu ya, yaitu matras ini. Kita bikin dia jadi collision. Jadi ada di menu ini, basic properties, kita jadiin dia sebagai collision. Terus yang selimutnya kita klik, masih di basic properties, kita klik cloud. Sampai di titik ini, kalau kita lihat di timeline frame 1, terus kita play, nah dia bakal jadi ya simulasinya, tapi masih belum sesuai sama yang kita mau. Jadi kita back lagi. Di sini ada presetnya. Kalau kita lihat ke atas, denim, leather, rubber atau silk, kita bisa pilih silk dan kita lihat hasilnya. Oke. Nah, sebelum kita setting lebih lanjut, kayaknya kita masih kurang resolusi ya di objek ini, jadi kita butuh subdivision surface modifier di atas cloud. Oke, dia akan baca level viewportnya gitu.
kalau kita simulasiin lagi dia akan lebih detailnya karena resolusinya nambah. Klik kanan, shade smooth. Nah, di sini kelihatannya lipatan-lipatannya. Kita balik lagi ke frame 1. Sekarang kita setting. Untuk vertex mask ini kayaknya dia masih terlalu berat ya. Jadi kita mungkin kurangin 0,05 karena semakin banyak resolusi, semakin banyak vertex dia akan semakin berat gitu. Terus kita bisa ke collision. Untuk distance ini kalau kita coba simulasiin lagi, sebenarnya dia nggak benar-benar nyentuh sama matras, jadi kita bisa kurangin distance ini untuk merapatkan gap ini. Jadi kita balik lagi ke frame 1, kita kecilin distance-nya mungkin 0,02 dan kita nyalain save collision biar yang atas ini kalau nabrak yang bawah dia nggak tembus, jadi dia bersentuhan nih ya. Distance-nya sama 0,02 dan kita coba lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan kayaknya kita kurang ke belakang ya selimutnya, jadi kita bisa mundurin sedikit. Terus kita ke edit mode, terus pilih pinggiran ini, extrude A, X, samain sama kotak di belakangnya kira-kira segini. Shift R beberapa kali untuk repeat last comment. Oke, Shift R lagi mungkin. Oke, kayaknya udah cukup. Kita coba simulasiin lagi. Oh iya, sebelum itu untuk collisionnya kita bisa naikin quality jadi 5. Terus mungkin quality stepnya kita bisa naikin jadi 8. Ini tergantung kekuatan PC masing-masingnya. Jadi hati-hati, kalau terlalu tinggi nanti bisa crash atau not responding gitu-gitu ya. Kita coba lagi. Oke, better ya. Mungkin ada beberapa yang bisa kita tweak lagi. Kita ke modifier properties, terus kita subdiv lagi. Nah, di sini kelihatan lebih detail. Terus kita bisa kasih solidify biar kelihatan lipatannya. Dan ini kita bisa atur ketebalannya mau seberapa tebal dari thickness-nya ini. Gitu ya. Dan kayaknya ini masih kurang panjang. Jadi kita bisa atur lagi ke frame 1. Terus dari atas select all A, terus kita skalain. Oke, mungkin majuin sedikit atau mundurin, terserah, bebas. Oke, kita coba lagi. Oke, setelah gue tweak tadi, gue cuma ubah vertex mesh-nya jadi 0,1 biar lebih berat, karena kalau dia terlalu ringan bakal sliding ke depan nih. Dan udah, basically selimutnya udah jadi. Saatnya kita backup, jadi sewaktu-waktu kita butuh simulasinya lagi, kita bisa akses lagi di modifiernya di settingan ini. Oke, jadi kita backup dulu, duplicate, shift D. Nah, jangan takut ini jadinya hancur gini, soalnya kita lagi di tengah-tengah simulasi ya. Kalau kita lihat
frame ini ada di frame 49, kita klik kanan aja. Oke, ini karena kita di tengah-tengah frame jadi dia hancur gini, nggak apa-apa. Ini kita rename jadi selimut hide. Oke, kita hidden ini sebagai backup. Yang ini kita bisa keep untuk kita apply modifiernya. Jadi kita ke modifier, kita apply dari atas ya, apply, cloud-nya kita apply. Untuk subdivision sama solidify-nya kita bisa keep untuk bisa kita adjust nanti gitu. Oke, basically selimutnya udah jadi. Kita mungkin perlu geser kerangkanya sedikit, kita geser ke depan. Oke, cukup ya, looking good dari atas, bagus. Next kita bikin bantalnya ini ya, mulai dari yang besar dulu. Oke, Shift A, kita pakai plane, geser ke atas, terus kita posisiin edit mode, skala. Oke, kita lihat dari atas, segini cukup. Edit mode, select all, kecilin lagi. Oke, terus kita ke face, select all A, klik kanan, subdivide. Kita mungkin bisa coba 20. Oke, terus kita extrude sedikit ke bawah atau ke atas, terserah. Terus sambil masih di face mode, kita arahkan ke loop yang ini, tekan alt dan klik, jadi dia bakal select all loops. Terus kita ke atas ini, auto match vertices. Nah, nantinya kalau kita skala sumbu Z ke bawah, kita kecilin dan tekan 0, dia bakal ketemu dan merge vertexnya, jadi dia bakal jadi satu. Oke, kita matiin lagi. Jangan lupa kalau kita mau libatkan si angkanya ini jadi collision, untuk curve dia belum ada collisionnya, jadi kita mungkin bisa backup dulu yang versi curve-nya ini, Shift D. Oke, klik kanan, kerangka kasur hide, dan ini kita hidden, dan yang ini kita bisa convert menjadi mesh. Caranya klik kanan, convert to mesh. Sekarang kita bisa akses collision. Oke, kita klik collision, jadi si matras juga collision. Ini kita kasih cloud. Oke, jangan khawatir, ini karena kita ada di tengah-tengah simulasi frame 49, jadi kita balikin lagi ke frame 1, kita atur posisinya, rotate, posisiin, jangan terlalu jauh ya, biar simulasinya gak terlalu lama. Oke, kita coba gini dulu ya, 0,1 vertex mass-nya. Terus kita nyalain pressure karena kita bakal kayak niup udara di dalam objek ini ya. Kita coba 5. Terus quality collision 5. Distance seperti biasa kita kecilin. Self collision kita nyalain. Distance-nya kita kecilin. Oke. Sekarang kita lihat frame 1, pastiin dan kita play simulasinya. Oke, udah kelihatan bentuknya ya, dan dia tabrakan sama ini ya, objek redhead-nya. Just bagus.
kita back lagi, mungkin kita bisa gedein bantalnya, terus kita majuin lagi, naikin ke atas, geser. Oke, kita coba simulasiin lagi. Oke ya. Di sini basically kita sebenarnya coba-cobain settingan di sini sampai kita dapat hasil yang kita inginkan. Kalau di gue ini contohnya vertex mass-nya 0,01, terus yang gue ubah tuh pressure, terus di subdivisionnya udah ditambahin sebelum cloud ya, jadi kalau di set smooth sudah lumayan ya. Oke, kalau udah kita bisa backup, jadi shift D, klik kanan, kita namain bantal right. Oke, kita hidden, terus yang ini kita bisa apply, dan ini apply. Nah, ini kita bisa duplicate aja, shift D, sumbu Y, terus kita mirror, klik kanan, mirror di global. Kita bisa atur posisinya, mungkin yang ini, oh ya ini juga belum nyentuh ya. Kita klik dua-duanya, klik yang ini, kita atur biar beda posisinya. Oke. Sampai sini jangan lupa untuk save file kalian, karena gue dari tadi belum save ya, berbahaya. Save dulu. Oke, nextnya kita bikin bantal yang kecil ini ya. Ada dua cara, kalau pengen gampang sih ini bisa di duplicate aja, shift D, terus X, terus edit mode, kita skala sumbu Y. Oke, jadi dia square, terus kita size kecilin. Oke, sambil kita lihat di sini juga. Terus skalanya mungkin bisa kita ganti jadi lokal, terus kita pipihkan sedikit. Oke, terus kita duplicate lagi, klik kanan, mirror di global. Next kita bisa bikin bantal yang tengah ini, bisa mulai dari silinder, shift A, mesh silinder, terus kita posisiin, edit mode, select all, S untuk skala, terus kita pipihkan. Oke, sambil kita lihat dari atas, posisikan di sini. Oke, kecilin lagi, terus kita select face yang atas sama yang bawah, kita insert, tekan I di keyboard, I, terus kita drag kira-kira segini. Kalau udah kita repeat insert tadi, shift R sekali, shift R dua kali, shift R terus sampai dapat segini ya. Lalu kita lihat wireframe nya. Oke, dia udah punya cukup poligon ya. Terus kita bisa kasih subdiv modifier 2 cukup, klik kanan, shade smooth. Oke, selanjutnya kita
bisa simulasiin pakai cloud ya. Kita coba cloud. Terus jangan khawatir nih dia ada di bawah, soalnya kita lagi ada di frame 29. Kita balik ke frame 1 lagi. Nah, ini kita atur propertinya biar mirip sama bantal ini ya. Jadi bisa mulai dari silk, vertex massnya segini. Kita coba default value dulu. Kita nyalain pressure-nya 5. Oke. Terus collision quality 2 aja dulu. Yang penting distance-nya kita kecilin. 0,02. Save collision kita nyalain. Distance-nya juga kita kecilin 0,02. Sekarang kita coba simulasi. Oke. Di sini kayaknya vertex massnya masih terlalu besar. Oke, jadi tadi vertex massnya masih terlalu besar ya. Kita ubah jadi sekarang jadi 0,01. Terus kita coba dekatin lagi sama kasurnya ya. Dan kalau misalkan teman-teman simulasinya berat, kita bisa isolate dulu objek-objeknya. Jadi kita klik yang pengen disimulasiin, terus klik matrasnya, terus kita pakai shortcut /d numpad. Oke. Jadi view-nya terbatas matras sama bantal yang ini ya. Oke. Sekarang kita bisa simulasiin. Oke. Kelihatan better ya. Udah lebih bagus. Kita bisa balik lagi ke view-nya pakai slash lagi di numpad. Nah, oke, kita bisa keep shape bantal ini. Kita duplicate, shift D. Jangan khawatir ya, ini selalu begini karena kita lagi di tengah-tengah frame. Klik kanan. Oke, kita kasih nama bantal lingkaran right. Oke, kita hidden aja. Dan sekarang kita bisa apply modifier yang ada sini. Subdivision kita apply. Terus cloud-nya kita apply juga. Oke, sekarang kita bisa dengan leluasa edit, diatur posisinya. Dan ini pivotnya ada di sini. Kita bisa klik kanan, set origin to geometry. Oke. Gue rasa nggak masalah ini posisinya berantakan gini selama dia di view yang kita mau udah benar, terusnya nggak masalah. Oke, dari atas mungkin kita bisa mundurin sedikit. Oke, sambil perhatiin ini kita bisa geser lagi. Kita geser. Oke. Kalau mau tambahan nutupin yang tengah-tengahnya bantal circle ini, kita bisa pakai sphere aja, shift A, mesh, UV sphere, terus resolusinya jangan gede-gede, 12 aja cukup, beli 12. Oke, kita skala, edit mode, select all, skala, terus kita skala sumbu set. Oke, skala S. Kita bisa tempelin ke sini. Oke, skala ini sesuai selera sih. Kita rotate, kita move, skala, kita move lagi. Klik
klik kanan, shade smooth, terus kita bisa kasih subject modifier. Oke. Looking good. Oke, basically modelingnya udah selesai. Kita bisa langsung lanjut ke shading atau material ya. Sebelum kita mulai shading, lebih baik kita save dulu ya filenya. Kita ke file, save as, kalau bisa ini kita keep yang sudah di modeling, karena kita mulai beda topik, jadi lebih baik dibedain nama filenya ya. Jadi kita bisa balik ke yang fase modeling suatu waktu. Save as. Pertama-tama kita bisa setting render engine dulu. Sini kita pakai cycles, kita ganti cycles, terus adaptive sampling kita nyalain, denoising kita nyalain untuk renderingnya. Terus kita butuh lighting, karena kita sebelumnya pakai file default, jadi sudah ada lighting satu di sini, tapi kita hapus aja. Press X, delete. Oke. Kalau udah, kita setting lightingnya. Itu ada di world properties. Color kita ganti jadi environment. Nah, gue suka pakai HDRI Studio ya untuk lighting objek-objek. Jadi kita cari HDRI-nya dulu. Oke. Belum terjadi apa-apa soalnya kita masih ada di mode yang ini ya, solid mode. Kita harus ke render preview dulu ya. Oke. Nah, di sini backgroundnya kelihatan. Kita bisa matiin di render properties. Terus kita ke bawah ada film. Ini kita centang transparannya. Oke. Kalau komputer kalian kurang kuat ya untuk real time rendering kayak gini, kita bisa pakai yang material preview mode ya. Klik yang ini, terus kita ke bawah, scene light sama scene world-nya dinyalain. Kayak kurang lebih sama, tapi dia nggak bisa transparan ya. Kalau mau yang transparan harus ke render preview dulu. Oke. Sementara kita nyalain yang ini dulu, kita fokus ke materialnya. Kita mulai dari matrasnya dulu. Kita klik matrasnya, terus kita klik di material properties. Ini semuanya sekarang ini lagi pakai satu material, yaitu material di sini. Kita bisa bikin baru ya untuk setiap objek. Jadi ini gue hapus dulu, terus kita klik plus, new, kita ganti namanya matras. Oke, kita mulai dari ubah warnanya dulu ya. Base color kita bisa sesuaikan sama referensi, atau kita bisa pick pakai eyedropper ini ke referensi sini. Kita bisa cek di render preview warnanya, kita atur lagi gelap terangnya. Oke. Karena ini base nya cloud, jadi gue suka pakai sheen sini ya, biar ada ilusinya kalau dia tuh lebih fabrik gitu, lebih ke arah kain. Next, untuk selimutnya kita bisa new. Nah, di sini kalau kita referensi kan ada dua warna. Nah, kita usahain bikinnya sama ya. Caranya gimana? Kita bikin dua slot di sini.
Jadi ini untuk yang dalam. Ini kita klik new, selimut luar. Oke, yang dalam itu yang atas ini ya, karena ini sebelah dalamnya. Kita pertama-tama ke modifier dulu, terus kita matiin sementara subdiv-nya sama solidify-nya. Ke edit mode, kita perhatiin di mana perpotongannya. Oke. Nah, perpotongannya ada di sini ya. Kita bisa option atau alt klik loop-nya, terus kita control plus untuk expand selection sampai semuanya kena bagian atasnya. Oke, setelah kita seleksi, kita ke material lagi, selimut dalam diklik, terus kita assign. Untuk invert selection-nya kita bisa Ctrl I, kita klik yang selimut luar, kita assign. Oke, jadi kita punya dua material. Yang dalam kalau kita ganti warnanya, terus yang luar dia bakal beda ya, dua warna. Oke, kita atur lagi warnanya, selimut dalam. Gak perlu terlalu mirip ya, kreasiin aja, bisa di-pick. Oke, kalau udah kita bisa nyalain subdiv-nya sama solidify ini. Ini juga kita bisa nyalain render preview sambil ngeliat dia update. Oke, di tweak sedikit lagi. Matrasnya. Untuk material berbasis kain, kita biasanya nggak terlalu glossy ya. Ini kan kelihatan glossy banget, jadi kayak plastik. Jadi kita biasanya roughness-nya dinaikin aja. Roughness 1 itu dia ngedoff. Kalau roughness 0 dia bakal glossy. Nih ya. Ini yang gue atur selimut dalam, jadi kita perhatiin di sini. Ini glossy banget. Di atas juga glossy banget. Kita bisa naikin roughness-nya jadi 1 atau mendekati 1. Oke, 0,8 cukup. Untuk yang luar juga sama. Roughness 0,8. Oke ya. Jangan lupa kita nyalain scene 2. Selimut dalam juga. Sekali lagi ini tergantung selera ya. Jadi kalian bisa atur sendiri. Nextnya untuk bantal kayaknya sama kayak yang selimut dalam ya. Jadi kita bisa ambil selimut dalam materialnya, diklik objeknya, terus kita pilih drop down. Ini list material yang sudah kita bikin. Pakai yang ini. Oke. Kalau udah, kita next ke bantal yang kecil. Nah, yang ini kita bikin material baru, new. Bantal kecil 1. Oke. Ini kita pakai tekstur. Nah, sebelum itu kita drag dulu window timeline yang ada di sini, kita drag ke atas. Kita atur lagi viewportnya biar kelihatan semua. Oke. Terus kita bisa ganti dari timeline ke shader editor. Oke. Sini bantal kecil
1, bantal kecil 1, berarti kita edit bantal kecil 1 materialnya ya. Di sini kita bisa pakai tekstur, caranya Shift A, search, kita ketik image texture, klik. Oke, ini kita connect ke base color. Oke, kalau misalkan terlalu berat, ini kita ganti ke sini aja dulu. Kita connect ke base color, teksturnya apa, nanti gue sediain di description ya untuk download teksturnya. Ini gue pakai tekstur yang di download di internet. Open, oke. Sekarang gue pengen ganti warnanya, karena ini base nya PNG, kita bisa atur backgroundnya warna apa. Oke, ini kita bisa invert dari yang putih kita balik jadi hitam, caranya Shift A, terus kita search invert, klik. Oke, sekarang objeknya patternnya jadi warna hitam, backgroundnya jadi warna putih. Kita bisa mix sama warna lainnya, Shift A, kita cari mix RGB, kita pasang ke sini, dan ini kita ganti multiply, ini kita max, dan ini kita bisa ganti warnanya ya. Nah, sekarang untuk size patternnya sendiri kita bisa atur. Caranya kita klik di teksturnya ini, terus kita tekan Ctrl T. Kalau teman-teman belum bisa Ctrl T di teksturnya, berarti belum nyalain add-on node wrangler. Itu ada di sini, edit, preferences, terus kalian ke add-on, ketik node, kita pilih yang node wrangler di centang. Nah, nanti teman-teman bisa langsung klik di sini terus Ctrl T, kita bakal dapat node texture coordinate sama mapping. Nah, di sini ada skala, rotation sama location, sesuai namanya kita bisa ganti-ganti posisinya, ubah-ubah posisinya, rotasinya. Oke, sama skalanya. Nah, untuk skala ini defaultnya 1, semakin kecil teksturnya semakin besar, dan juga kebalikannya. Jadi kita bisa eksperimen di sini, misalkan kita klik drag untuk atur ketiga value-nya 0,5, atau alternatifnya kalian bisa Shift A, search, terus kita ketik value. Nah, di sini jadi ini akan ngedrive 3 value yang ada di sini. Kita connect 0,5. Jadi kita cuma atur satu parameter, yang lain bakal ngikut gitu. Nah, untuk lokasi kita bisa atur lagi, mungkin kurang gede. Ya. Next untuk bantal satunya, oh ya sebelumnya seperti selimutnya ini kita roughness-nya naikin jadi 0,8, terus sheen-nya kita tambahin. Oke, untuk bantal satunya kita cukup pakai yang ada, tapi kita modif. Nah, untuk modifnya kita jangan modif yang ini, jangan langsung diubah ke sini, tapi kita duplicate dulu. Nah, caranya kita klik tombol yang ini ya, jadi kita copy, terus kita rename 2. Nah, di sini baru kita bisa ganti-ganti tanpa merubah bantal yang sebelah sini. Mungkin samain aja
sama warna ini. Selimut luar kita bisa klik di sini, terus kita ke hex, terus kita copy, kita paste di sini. Oke, untuk patternnya kita ganti posisinya aja sama skalanya. Oke, biar beda aja. Oke, next kita bisa copy parameter yang ada di sini. Selimut dalam ini untuk bantal yang sini ya. Jadi kita pakai selimut dalam, terus kita copy bantal bulat. Kita ganti warnanya. Oke. Untuk yang ini juga sama, tapi karena ini cuma benda kecil aja, harusnya bisa digabung sama yang belakangnya. Jadi kita ke modifier, subdivisionnya kita apply, terus kita klik objek ini, terus klik objek bantalnya, kita tekan Ctrl J, dan dia otomatis bakal jadi satu objek dan juga satu material. Oke. Selanjutnya untuk kerangka kasurnya, kita bisa langsung ke new material, kerangka kasur. Nah, karena dia sifatnya besi ya, jadi kita bisa pakai parameter metalik. 0 dia bukan besi, kalau dia 1 ada unsur besinya gitu. Warnanya putih, roughness-nya juga sama. Kalau dia 0 dia kayak chrome, kalau kita naikin dia akan seperti ini. Oke. Spekularnya sekarang kalau kita lihat di render view-nya, kita klik render image. Sebelum kita render, kita perhatiin dulu resolusi rendernya. Jadi di sini resolusinya 2000x2000. Kalau untuk ngetes aja rasanya masih terlalu tinggi, jadi kita kurangin. Jadi 500x500, atau kalian bisa pakai persen di sini ya. Render image. Oke, ini hasil rendernya ya. Kita mungkin kurang detail-detail kecil kayak wrinkle-wrinkle di selimutnya, di bantalnya, kita bisa tambahin pakai normal map ya. Jadi langsung aja kita ke material tadi, terus kita pilih yang luar, kita geser, ini kita shift A, terus kita pakai normal map, shift A, search normal map. Oke, normal ke normal, dan colornya kita pakai tekstur. Oke, shift A, image tekstur, color ke color, open, kita cari teksturnya. Oke, udah kelihatan di sini wrinkle-nya, detailnya kelihatan. Dan jangan lupa karena ini normal map, jadi dia bukan RGB tapi non color. Kita bisa atur strength-nya.
Oke, sama dengan bantal atau yang dalamnya juga kalau mau pakai nggak apa-apa. Kita bisa copy ini, Ctrl C, terus ke material ini Ctrl V, terus kita plug ke normal. Oke, jadi otomatis juga bantalnya ada bengkelnya. Kalau mau di sini juga bisa, langsung aja klik bantalnya, Ctrl V, normal ke normal. Oke, ini juga Ctrl V, normal ke normal. Mungkin variasiin stringnya. Oke, kita coba render lagi dengan resolusi sedikit lebih tinggi. Mungkin 1000. Render image atau F12. Oke, rendernya udah selesai. Kita lihat di kasurnya udah jadi ya. Sebelum kita save, kita biasakan untuk organize filenya dulu ya. Jadi ini kan masih berantakan, karena kalau kita lagi bikin aset terus kita pengen pakai lagi asetnya, layer berantakan gini bakal merepotkan di kemudian hari. Jadi biasain untuk organize objek-objek kalian ya. Kita mulai dari bikin collection baru di sini. Ini kita bisa kasih nama kamera atau scene. Ini hal-hal yang berhubungan sama lighting dan kamera kita taruh di sini. Oke, terus kita bikin collection lagi. Kita kasih nama hidden. Ini khusus objek-objek yang kita pengen hidden. Oke, kita klik drag aja, masukkan ke collection. Oke, jadi basically dia nggak bakal kelihatan. Terus ini kita bisa kasih nama kalau misalkan tahu namanya ya. Oke, namanya udah di rename. Kita tinggal rename collectionnya jadi so. Oke, dan sini udah rapi, basically udah jadi ya. Ini kita bisa pakai nanti untuk scene-scene selanjutnya. Kita tinggal append aja kasurnya. Oke, sekian dulu tutorial dari gue. Kalau kalian bikin dan ikutin tutorial ini, kalian bisa kirimin hasilnya ke gue, nanti gue bakal sertain hasil karya kalian di video selanjutnya. Oke, bebasin aja, nggak perlu ngikutin referensi rendahnya atau bentuknya, yang penting basicnya udah tahu ya. Sekian dulu, bye.